Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kembali berjumpa dalam persekutuan yang manis kita malam hari ini dalam program Mujizat Zaman Now. Segala puji Tuhan, kita boleh bersama-sama bersatu dan bersekutu dalam ibadah malam hari ini. Mari arahkan hati dan pikiran kita berdoa dan masuk ke hadirat-Nya. Segala puji syukur Tuhan kehadirat-Mu, kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang hari ini bersama kami, dan di malam hari ini kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Amen. Untuk meninggikan, memuliakan nama Engkau dalam ibadah kami malam hari ini. Biarlah kuasa-Mu mengalir melalui setiap kami yang bersatu dan bersekutu dalam ibadah Mujizat Zaman Now, yang di rumah maupun yang di studio. Tuhan Engkau berkati dan sertai kami senantiasa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Mari persiapkan hati, kita mau menyembah Dia, kita meninggikan Dia di dalam puji-pujian malam hari ini. Kita angkat pujian ya Tuhan tiap jam dan anugerah-Mu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam yang Juru selamat berkatilah ya Tuhan tiap jam ku memerlukan. Amin. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkati. Katakan setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkatilah. Ku datang Juru Selamat berkatilah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami percaya ada mujizat zaman now. Mujizat Tuhan itu terjadi bagi siapa yang percaya. Haleluya. Setiap waktu, setiap jam, kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam program Mujizat Zaman Now ini Tuhan, terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya, angkat kedua tanganmu. Kita katakan anugerah-Mu, anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Oh, anugerah-Mu melimpah bagi
bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Sekali lagi kita sepakat, katakan pujian ini. Anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, amin, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu dan perkenanan, kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Wow, semangat. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Terima kasih buat Pak Gembala, Ibu Gembala, bahkan seluruh tim mempercayakan saya hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu berbicara tentang roh yang menyala. Amin. Roh yang menyala. Nah, dasar firman Tuhan, saya beberapa waktu ini diberkati dengan firman ini Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan untuk kita semua. Roh yang menyala-nyala di Roma 12 ayat 11 Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat 11 berkata demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya membawa tema perenungan yaitu roh yang menyala. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan roh yang menyala? Bapak Ibu Saudara, roh yang menyala atau roh yang menyala-nyala adalah suatu kondisi spiritual yang penuh dengan energi ilahi. Amin. Yang lahir dengan gairah rohani yang didorong oleh kekuatan Roh Kudus. Jadi roh yang menyala-nyala itu lahir dari dalam hati. Lahir dari dalam, amin. Yang menggerakkan setiap kita bersuka cita, setiap kita semangat, amin. Bapak Ibu, kenapa saya mengangkat tema ini Bapak Ibu Saudara? Hari-hari ini saya melihat banyak orang yang rapuh, banyak orang yang lemah, banyak orang yang stres, banyak orang yang mengalami padam roh, banyak orang yang mengalami kekeringan, melayani tapi melayani yang biasa-biasa, bekerja yang biasa-biasa, melakukan aktivitas cuman sebagai rutinitas.
Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu pentingnya roh yang menyala dalam hidup kita. Amin. Karena ini sangat luar biasa buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara. Nah, pentingnya roh yang menyala dalam hidup manusia itu, Bapak Ibu Saudara, sangat penting. Amin. Saya mencatat di sini, ini sebagian aja Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang padam roh? Kenapa saya bilang roh yang menyala-nyala dalam hidup kita itu sangat penting? Karena ini, Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri orang yang padam roh. Saya mencatat di sini, orang yang padam roh ciri-cirinya satu, mati rohani. Rohaninya mati. Bapak Ibu Saudara, orang yang padam roh, mati rohani. Lalu yang kedua, dia kehilangan sukacita. Orang yang mengalami padam roh, dia mati rohani. Yang kedua, dia mengalami kehilangan sukacita. Yang ketiga, saya mencatat Bapak Ibu Saudara, dia mengalami yang namanya patah semangat dan putus asa. Patah semangat dan putus asa. Lalu, yang keempat, mudah kompromi dengan dosa. Kenapa? Gak ada gairah lagi. Gak ada roh yang menyala. Gak ada kepekaan lagi dalam hidup dia. Gak ada Roh Kudus yang menuntun dan memimpin hidup dia. Sehingga apa? Dia mudah kompromi dengan dosa. Lalu Bapak Ibu Saudara apa? Dia mudah menyalahkan diri sendiri, orang lain, dan dia juga mudah menyalahkan Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, orang yang mengalami padam roh, dari segi kesehatan, kekebalan tubuhnya itu sangat rentan untuk mengalami yang namanya mudah diserang penyakit. Kenapa? Padam roh, nggak ada gairah dalam hidup dia. Melayani, ya udahlah karena jadwal. Ya udahlah. Tidak memberi yang terbaik. Kenapa? Nggak ada gairah. Bekerja dikasih tanggung jawab. Ya udahlah, lakukan yang biasa-biasa. Bukankah firman Tuhan berkata, kalau engkau dipaksa jalan 1 mil, lakukan berapa mil? 2. Amin. Artinya apa? Kita melakukan di atas rata-rata. Anak-anak Tuhan yang memiliki roh yang menyala-nyala, dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Amin. Di atas rata-rata. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi kenapa sangat penting harus ada roh yang menyala-nyala dalam hidup kita? Itu sangat penting. Harus ada Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Supaya kita jangan mati rohani. Kita jangan kehilangan sukacita. Kita tidak mudah putus asa dan kompromi dengan dosa. Tidak mudah diserang oleh sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini ada orang kehilangan apa? Kehilangan roh yang menyala-nyala dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak mempercayakan hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Dia hidup sebagai rutinitas, sebagai hidup yang biasa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, dalam berpikir, dia mengandalkan kekuatan dirinya sendiri dan mengandalkan bisa jadi kekuatan manusia. Yeremia 17 ayat 5 di sana berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, kata firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Tapi di ayat selanjutnya 78 di sana dibilang apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi penting gak ada roh yang menyala-nyala dalam hidup kita? Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau cuma semangat, ada orang semangat karena apa? Dapat uang banyak. Karena dia berhasil bekerja. Itu semangat yang dipengaruhi dari luar. Tapi maksud saya kita perlu membangun sesuatu yang menggerakkan kita semangat itu dari dalam. Yaitu roh. Amin. Roh Kudus. Roh yang menyala-nyala, yang menggerakkan. Kita dalam keadaan sakit penyakit. Kita dalam keadaan susah, dalam keadaan masalah. Kita tetap bersuka cita. Makanya saya dapat rema, dapat quote Bapak Ibu Saudara. Saya dapat quote. Hanya orang-orang yang mengalami proses penderitaan, dia akan berkata proses itu nikmat. Amin. Bagi orang-orang yang belum mengalami proses itu, proses adalah sebuah malapetaka. Proses itu menyakitkan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara, Anda sudah mengalami yang namanya proses hidup terus-menerus, engkau alami. Dan engkau merespon sampai respon menjadi benar, Bapak Ibu Saudara. Engkau baru akan melihat yang namanya apa? Di balik kemalangan, di balik malapetaka ada berkat besar. Amin. Haleluya.
Amin. Di balik persoalan ada janji Tuhan yang akan digenapi. Bagaimana janji Tuhan digenapi? Responmu udah salah dari awal. Makanya saya bilang, saya dapat terima juga, dapat quote. Respon yang benar, masalah kecil, masalah besar bisa jadi kecil, bahkan hilang. Amin. Tapi respon yang salah, masalah kecil bisa jadi besar, bahkan menghancurkan diri kita dan orang. Ingat sekali lagi, respon yang benar, masalah yang besar sekalipun bisa menjadi kecil, bahkan masalah itu segera selesai. Tapi kalau respon Anda salah, masalah yang kecil bisa diperbesar-besar dan menghancurkan diri kita sendiri, bahkan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya saya bilang apa? Sangat penting roh yang menyala dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kita menjaga agar tetap roh itu menyala dalam hidup kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal penting ketika saya merenungkan, saya dapatkan dan saya mau bagi buat kita semua. 3 hal penting untuk roh kita tetap menyala. Yang pertama, intimacy with God, atau hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Dalam membangun hubungan intim dengan Tuhan, ada doa. Amin. Ada penyembahan. Amin. Ada firman Tuhan. Doa dilakukan setiap hari. Membangun hubungan dengan Tuhan. Penyembahan juga dilakukan setiap hari. Kita menyembah dengan akal budi, menyembah dengan roh. Kata Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Allah itu roh. Oleh sebab itu kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita boleh menyembah Tuhan dengan akal dan pikiran. Haleluya. Tapi kita juga menyembah Tuhan dengan roh kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana roh kita tak menyala? Kita harus membangun hubungan yang intim terus dengan Tuhan. Nah, lewat doa, kalau kita baca di Yeremia 33, ayat 3 dibilang seperti ini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Artinya ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan lewat apa? Lewat doa, kita berseru. Apapun yang sedang kita alami, berseru saja kepada Tuhan. Amin. Jangan curhat sana, curhat sini. Ada teman saya, dia ngalamin persoalan, dia curhat ke sana kemari, ke sana kemari. Dia bingung mau ngambil keputusan apa. Kenapa? Salah curhat. Curhat saja kepada Tuhan. Amin. Biarlah orang hanya tahu wajahmu penuh dengan sukacita. Orang nggak tahu pergumulanmu. Amin. Apalagi kamu taruh di status, aku lelah, aku lagi letih, Tuhan tolong aku. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Media sosial kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara belum add Instagram, YouTube, TikTok, MHC, ayo segera di-add. Amin. Karena di MHC, di Mount Hermon Church, media sosialnya itu membangun semua. Haleluya. Ada firman Tuhan, ada pengajaran, banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara membangun hubungan dengan Tuhan yang intim lewat apa? Penyembahan. Nah, ada firman Tuhan juga, hubungan intim dibangun dalam penyembahan. Kita baca Mazmur 27 ayat 4, dia berkata seperti ini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kunantikan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Artinya apa? Lebih baik satu hari daripada 1000 hari. Berarti rumah Tuhan itu sangat penting. Amin. Kalau kita menyadari rumah Tuhan itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya orang-orang yang hadir tempat ini menyadari rumah Tuhan itu sangat penting. Makanya hampir penuh nih, amin. Hari Kamis penuh, Jumat penuh, Minggu apalagi, amin. Bapak Ibu Saudara ngajak teman-teman untuk datang di Kamis, Jumat dan Minggu. Jadi Bapak Ibu Saudara membangun hubungan yang intim lewat penyembahan. Engkau mungkin sulit berdoa, menyembah aja, menyanyi, bermazmur. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, seringkali saya dapat banyak lagu di toilet Bapak Ibu Saudara. Jadi saya dapat quote juga, pujian dan penyembahan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Kamu di toilet, padahal toilet kan tempat yang agak jorok ya, tapi kebanyakan ada hal-hal inspirasi yang Tuhan taruh. Amin. Kenapa? Bukan soal tempat, haleluya, tapi soal hubungan dengan Tuhan. Amin. Lagu anugerahmu, saya menulis saya lagi sakit Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba kita, anugerahmu melimpah bagiku, kebenaranmu dan perkenananmu mengikuti. Tiba-tiba saya mengalami satu urapan Bapak Ibu Saudara, dan saya langsung sembuh Bapak Ibu Saudara.
infeksi paru, dikasih dokter minum obat 7 bulan. Tapi ketika saya dapat terima 2 minggu itu, saya langsung secara roh kuat. Secara fisik ada kali 15 kilo turun badan saya, Bapak Ibu Saudara. 89 ke 7 kilo. 7 kilo, 73 Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita harus membangkitkan roh kita, amin. Amin. Bagaimana cara tadi Bapak Ibu Saudara? Intimacy with God, membangun hubungan dengan Tuhan. Lewat doa, lewat penyembahan, dan yang luar biasa merenungkan firman Tuhan dan melakukan, amin. Amin. Itu kita sedang membangun roh yang menyala. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang kedua, dasar dari Roma 12 ayat 11 dibilang apa tadi? Roma 12 ayat 11 dibilang gini. Janganlah hendaknya kerajinan kendor. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengambil yang kedua, Bapak Ibu Saudara, rajin dan tanggung jawab. Amin. Haleluya. Amin. Untuk rohmu menyala-nyala, engkau harus rajin dan tanggung jawab. Bagaimana rohmu menyala-nyala kalau engkau malas? Engkau berharap sesuatu dari orang lain. Engkau enggak inisiatif. Jadi harus rajin dan tanggung jawab. Apapun yang dikasih tanggung jawab kita, contoh dalam pelayanan, ayo respon itu, ambil. Bahasa saya, siap rock and roll, haleluya. Saya dikasih tanggung jawab apapun, siap rock and roll. Mau situasi berubah dan akan siap rock and roll, Bapak Ibu Saudara. Mentalnya mental harus pasukan prajurit, ditegur siap. Saya minta maaf, saya berubah. Harus begitu Bapak Ibu Saudara, amin. Kita ini pasukannya Tuhan, amin. Jangan baru ditegur sedikit, kita udah ngambek, udah merajuk, udah nggak mau datang ibadah. Haleluya. Kita ini pasukan roh yang menyala-nyala. Amin. Haleluya. Harus bangkit Bapak Ibu Saudara. Nah, rajin dan tanggung jawab dalam apa? Saya mencatat sini dalam 3 hal. Keluarga Bapak Ibu Saudara. Kita ini sudah berkeluarga, dikasih tanggung jawab, harus rajin dan bertanggung jawab. Amin. Untuk keluarga. Lalu yang kedua, pelayanan. Amin. Pelayanan. Saya percaya setiap kita selain di Mount Hermon Church, kita dikasih tanggung jawab untuk melayani. Melayanilah dengan roh yang menyala-nyala. Haleluya, amin. Amin. Bodi biasa kasih jadwal, pantau bulan depan, siap Bang. Kalau selesai siap Bodi. Siap Bodi. Tiba-tiba ada perubahan, siap Bodi. Saya siap dulu. Setelah itu mikir dari belakang Bapak Ibu Saudara. Bodi, sorry. Tapi Bapak Ibu Saudara, perlu kita membangun yang namanya gairah rohani dari dalam, amin. Amin. Kalau engkau membangun roh yang menyala-nyala, engkau nggak akan mudah tersinggung, amin. Ditegur atau apapun yang kita alami, kita akan siap. Yang kelihatan aja kita hormati, apalagi yang tidak kelihatan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, ayo bangkitkan rohmu. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dari rajin dan tanggung jawab, yaitu pekerjaan. Engkau punya pekerjaan, fokus dengan pekerjaanmu. Bertanggung jawab, rajin lakukan, fokus. Jangan baru mengerjakan sesuatu sedikit, belum berhasil, sudah pindah ke tempat yang lain. Harus fokus. Amin. Batu Bapak Ibu Saudara, ingat batu yang dikali, ketika air 1 tetes saja, dia jatuh terus ke batu. Bertahun-tahun batu itu akan hancur. Amin. Kenapa? Karena air itu fokus ke satu titik. Sinar laser untuk cancer. Kenapa? Laser itu fokus. Sehingga Pak cancer yang di dalam atau batu empedu atau apa yang pakai sinar laser, itu akan hancur. Kenapa? Kekuatan untuk fokus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua, rajin dan tanggung jawab. Yang pertama, bagaimana rohmu menyala-nyala. Membangun hubungan yang intim dengan Bapa. Lewat apa? Doa, penyembahan dan merenungkan firman Tuhan serta melakukan. Yang kedua, rajin dan tanggung jawab. Apapun yang engkau dipercayakan hal kecil, lakukan dengan segenap hati. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Amin. Amin. Apapun Bapak Ibu Saudara, apapun. Firman Tuhan bilang seperti ini. Kalau engkau setia dalam perkara kecil dan benar dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Amin. Ini bicara tentang kerajinanmu, tanggung jawabmu. Amin. Haleluya. Jadi kalau misalnya kita dikasih tanggung jawab melayani di tempat, lakukan dengan segenap hati. Amin. Satu waktu kita imani ada tempat yang lebih besar di Balai Sarbini. Haleluya. Mount Hermon Church semakin dipakai Tuhan. Amin. Amin. Semakin berkembang, ada tanggung jawab yang besar. Ini sebagai latihan. Haleluya. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, poin terakhir Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah komunitas dan mau melayani. Komunitas dan mau melayani. Bagaimana roh kita tetap menyala dan terjaga? Kita harus ada di dalam komunitas.
dan mengambil bagian dalam pelayanan. Komunitas bicara apa? Gereja kita. Amin. Bapak Ibu di Mount Hermon Church, ayo mau melayani apa aja Bapak. Apalagi ketika dituju dikasih tanggung jawab, siap. Bukan soal engkau tahu atau engkau mampu, tapi mau dulu Bapak Ibu Saudara. Soal skill nanti Tuhan yang tambah-tambahkan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu juga Saudara bisa ada dalam persekutuan doa. Kenapa? Persekutuan doa atau ibadah itu mengandung janji. Haleluya. Amin. Dan yang ketiga, dari komunitas dan yaitu mau melayani Bapak Ibu Saudara. Harus melayani. Amin. Harus melayani Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu saya bilang Bapak Ibu Saudara, kalaupun engkau punya roh yang menyala-nyala, engkau ada di komunitas yang salah, engkau ada di komunitas pemabuk, engkau ada di komunitas narkoba, engkau ada di komunitas orang yang penipu, tukang gosip, lama-lama rohmu akan padam dan engkau akan jadi seperti mereka. Sebab itu harus ada di komunitas yang tepat. Amin. Komunitas yang tepat salah satunya ini, Mount Hermon Church. Hari Kamis, ajak teman-teman, mungkin yang sakit, yang bermasalah, apapun Bapak Ibu Saudara, ajak ke tempat sini. Amin. Hari Kamis, hari Jumat, dan hari Minggu. Sekali lagi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu berhati-hati untuk bergaul, berkomunitas, dan ayo ambil bagian dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, saya menutup kesimpulannya seperti ini Bapak Ibu. Untuk rohmu bisa menyala-nyala, maka terus intim dengan Bapa Surgawi. Rajin dan bertanggung jawab, serta ada dalam komunitas yang baik, dan mengambil bagian dalam pelayanan. Apapun yang sudah Tuhan percayakan kepada engkau, karunia dan talenta, persembahkan kepada Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan. Amin. Haleluya, amin. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah mujizat zaman now ini telah selesai. Kami juga ingin berdoa Tuhan berkati program ini bisa berjalan lancar, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga setiap netizen, setiap orang yang telah menyaksikan acara ini, agar hidup mereka juga mengalami zaman lawatan kuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang mengalami pergumulan masalah, Tuhan berikan solusi dan jawaban atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga setiap keluarga mengalami damai Kristus, selalu ada damai, selalu ada saling mengampuni, saling mensupport Tuhan. Berkati juga yang anak-anak juga dalam studi sekolah bisa sampai jenjang S3 di dalam dan luar negeri, dapat beasiswa. Demikian juga pagari juga pergaulan mereka bebas dari orang-orang jahat, bebas dari segala niat jahat orang Tuhan. Diberkati juga Tuhan gereja Mount Hermon agar bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan bagi setiap jemaat yang hadir. Bahkan juga acara online ini bisa menjangkau sampai ke ujung bumi sehingga amanat agung Tuhan Yesus terjadi, terlaksana. Sehingga banyak orang percaya Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan agar program mujizat ini terus berlangsung Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami akan akhiri doa ini dengan berkat Tuhan. Mari kita yang menyaksikan acara ini angkat tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Mount Hermon, kita sudah berada di penghujung ibadah kita malam hari ini. Mari kita mau angkat pujian penutup El Shaddai sambil kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima dan istirahat kita malam hari ini berada dalam perlindungan Tuhan. Mari kita nyanyikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.